Shalom, selamat pagi adik-adikku semua. Apa kabarnya hari ini? Wah, sepertinya mukanya semuanya sudah berseri-seri dan cerah nih. Pasti semuanya sudah siap untuk sekolah minggu. Kak Sarah mau nanya nih, di sini yang sudah siap sekolah minggu, coba lambaikan tangannya. Hore, ternyata semuanya sudah siap untuk sekolah minggu. Namun sebelum kita sekolah minggu, Kak Sarah mau nanya nih, ada yang tahu sekarang kita ada di bulan yang keberapa? Ayo, kita di bulan yang keberapa ya? Benar sekali, kita ada di bulan yang ketujuh, yaitu bulan Juli. Nah, di bulan Juli ini biasanya ada libur kenaikan kelas. Kak Sarah mau mengucapkan selamat buat adik-adik semua yang sudah naik kelas. Dari TKA ke TKB, dari TKB ke SD, atau dari playgroup ke TKA. Selamat ya, kalian semua sudah naik kelas. Nah, sekarang sebelum kita berdoa, Kak Sarah mau ngajak kita semua berdiri. Kita mau menyanyi sebelum berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Semuanya ikuti Kak Sarah ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami siap untuk sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, masih dalam keadaan berdiri, Kak Sarah mau mengajak kita semua untuk menyanyi. Semuanya tetap dalam keadaan berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Semuanya sudah siap? Semuanya menyanyi menggunakan gerakan ya. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, hore, terima kasih. Semuanya sudah boleh duduk ya. Sekarang, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau mengingat kembali pelajaran yang sudah kita belajar minggu lalu yang diajarkan oleh Mbak Jovita. Semuanya bisa duduk kembali ya, kita akan bersama-sama mengingat kembali pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang ciptaan Allah yang indah bagiku. Nah, di sini kita belajar tentang benda-benda yang sudah diciptakan Tuhan untuk memenuhi isi bumi. Apakah adik-adik masih mengingat benda-benda apa saja yang Tuhan ciptakan? Kita sama-sama mengingat ya. Hari yang pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Tuhan memisahkan terang dan gelap supaya kita bisa membedakan mana itu siang dan mana itu pagi. Hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala dengan tujuan untuk memisahkan air yang ada di bawah serta air yang ada di atas. Hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, serta tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit. Pada siang hari kita bisa melihat
sinar matahari, dan pada malam hari ada bintang dan bulan. Nah, di hari kelima Tuhan menciptakan binatang di air dan binatang di udara. Binatang di air contohnya seperti lumba-lumba, ikan, paus. Sedangkan untuk binatang yang ada di udara ada kupu-kupu, ada burung, ada apa lagi ya? Pokoknya banyak sekali. Terus hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang di darat serta manusia. Nah, binatang di darat apa saja? Seperti contohnya kucing, anjing, kuda. Itu binatang-binatang yang kita bisa temui di darat. Nah, pada hari ketujuh, Tuhan menghususkan hari itu untuk dia beristirahat. Nah, Tuhan menciptakan seluruh ciptaannya ini yang sudah dia ciptakan dari hari pertama sampai hari keenam dengan tujuan agar bumi terisi dengan baik. Tuhan ingin melihat agar ciptaannya semuanya baik. Nah, itu pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar tentang tugas dari pencipta. Karena itu, semuanya siapkan Alkitabnya ya. Kita akan bersama-sama membacakan ayat pelajaran kita minggu ini. Minggu ini kita akan belajar tentang tugas dari pencipta. Nah, ayat pembelajarannya ada di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan kitab Kejadian 2 ayat 17. Kak Sarah akan membantu kita membacakannya ya. Adik-adik tolong mendengarkan dari rumah. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan kita. Sekarang semuanya duduk yang manis ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik semua, Kak Sarah mau nanya nih, di sini siapa yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Yang mempunyai hewan peliharaan di rumah seperti kucing, anjing, ikan, burung. Boleh angkat tangannya? Siapa yang punya? Hore, ternyata ada beberapa yang punya. Kalau dulu Kak Sarah waktu di rumah Kak Sarah memelihara kelinci. Nah, itu adalah contoh-contoh hewan peliharaan. Nah, yang kedua, siapa yang menanam bunga atau tanaman lainnya di sekitar rumahnya? Apakah ada? Yang ada coba angkat tangannya lagi. Hore, ternyata semuanya punya tanaman maupun tumbuhan di sekitar rumahnya, seperti bunga, sayuran, pohon. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang tugas dari pencipta. Apa saja itu tugasnya? Kita akan bersama-sama belajar hari ini. Sebelumnya, Kak Sarah mau bertanya, siapa yang masih ingat
nama manusia yang pertama kali Allah ciptakan? Apakah ada yang tahu namanya? Iya, namanya yaitu Adam dan Hawa. Saat Allah pertama kali menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, Allah memberi mereka nama yaitu Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini setelah Tuhan ciptakan, Tuhan tidak melepaskan begitu saja, tapi Tuhan juga memberikan mereka suatu tugas. Apa itu tugasnya? Tugasnya untuk memelihara serta menjaga seluruh isi bumi. Apa saja seluruh isi bumi? Seluruh isi bumi adalah benda-benda maupun semua ciptaan Tuhan yang sudah kita pelajari minggu lalu, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda penerang yang ada di langit. Nah, Tuhan memberikan tugas untuk mereka menjaga serta memelihara seluruh isi bumi. Namun, Tuhan tidak hanya menyuruh Adam dan Hawa untuk menjaga, Tuhan juga memberi kita tugas, adik-adik sekolah minggu di rumah serta Kak Sarah, dengan tugas yang sama. Nah, apa itu tugasnya? Tugas kita pun sama seperti Adam dan Hawa, yaitu menjaga serta memelihara dan juga merawat seluruh ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Contohnya yaitu apabila kita mempunyai hewan peliharaan seperti ini, seperti kelinci maupun ayam. Nah, tugas kita adalah untuk memberi mereka makan maupun memelihara mereka, seperti membersihkan kandangnya. Nah, itu tugas kita. Tuhan memberikan kita tugas untuk memberi mereka makan, menjaga mereka, merawat mereka. Dengan begitu, kita sudah memenuhi tugas dari Tuhan, yaitu untuk menjaga dan memelihara ciptaannya. Selain itu, Tuhan juga memberi kita tugas untuk memelihara tumbuh-tumbuhan serta hal-hal yang ada di sekitar kita. Ini salah satu contohnya, yaitu menanam pohon serta bunga. Jadi apabila adik-adik punya bunga di rumah, ada pohon ataupun ada tanaman tumbuhan lain seperti sayur, kalau kalian rajin menyiramnya, rajin membersihkan, dan rajin memberi pupuk, itu artinya kalian sudah menjalankan tugas dari Tuhan untuk memelihara dan merawat seluruh ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Nah, Tuhan juga mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan. Memperhatikannya bagaimana? Yaitu rajin memberi pupuk, kita rajin memandikan hewan peliharaan, rajin mengajaknya bermain. Kita juga harus menyayanginya, kita tidak boleh memukul, kita tidak boleh merusak. Nah, dengan begitu kita sudah memenuhi tugas dari Tuhan, yaitu untuk memelihara seluruh ciptaan Tuhan di bumi. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Apakah di sini adik-adik sudah pernah menyiram bunga? Yang sudah pernah menyiram bunga ataupun tanaman yang ada di sekitar rumahnya? Coba angkat tangan. Hore! Yang punya hewan peliharaan terus dia rajin memberikan makanan, kalian sudah rajin memberikan makanan? Siapa yang sudah rajin memberikan makanan dan mengajak bermain hewan peliharaannya? Hore! Nah, itu tandanya adik-adik semua sudah menjalankan tugas dari Tuhan untuk menjaga serta memelihara seluruh ciptaannya yang ada di bumi. Sebelum kita menghafalkan ayat hafalan, Kak Sarah mau nanya nih, apa tugas dari Tuhan untuk kita yang tadi sudah kita pelajari? Nah, tugas dari Tuhan yaitu untuk merawat tumbuhan serta tanaman yang ada di sekitar kita, memelihara dan menyayangi binatang, peliharaan, serta menyayangi dan mengasihi seluruh orang-orang yang kita kasihi dan yang kita temui, seperti orang-orang di sekitar kita, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, ketika kita sudah mengasihi mereka, itu tandanya kita sudah melakukan tugas dari Tuhan. Nah, sekarang semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 bagian A. Allah menjadikan
manusia supaya berkuasa. Nah, sekali lagi ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 bagian A. Allah menjadikan manusia supaya berkuasa. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa untuk meminta kedua orang tua, mama atau papa, untuk mendokumentasikannya ya saat kalian menghafalkan ayat hafalan kalian. Nah, itu tugas kita minggu ini. Sekarang, sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu, kita akan berdoa. Namun sebelumnya, Kak Sarah mau mengajak kita semua tetap berdiri sebelum kita berdoa. Oke adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita akan bersama-sama nyanyikan lagu sebelum doa. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami saat ini sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk selalu setia, menjaga, dan merawat seluruh ciptaan-Mu yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Sekolah minggu kita telah selesai. Jangan lupa untuk rajin mengikuti sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan. Jangan bosan-bosan sekolah minggu ya. Dadah.